sombah nami bamu Tuhan halani iahap konhanami do Tuhan bagal ni holongmu pasu-pasumu bani ganupan pahdalan ni guluh nami das bani panorangon Tuhan sihol hanami berangkat hu gereja halani anak ni huyamu pakon bohunu huyamu sihol manjalo pemberkatan nikah kudus i gereja Tuhan haganupan ranggi ni roja terima kasih ma bamu Tuhan jalo hamma pangaiduan namion ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan apa si pagoluh hanami amin.
Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kedua saudara kami hadir di tempat ini dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga. Bersama-sama dengan jemaat-Mu, mereka datang memohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah dua permohonan kami ini di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan satu kali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian firman Tuhan. Amsal 24 ayat 3 sampai 4 ini mengajarkan kepada kita secara khusus kepada saudara berdua bahwa rumah tangga yang kokoh tidak dibangun dengan emosi semata, tidak dibangun dengan kekayaan, tetapi dengan sangat jelas disebutkan ada 3 hal yang dapat membangun rumah tangga menjadi kokoh, yakni hikmat, kepandaian, dan pengertian.
Hikmat itu adalah sebuah kemampuan. Hikmat akan memampukan saudara berdua melihat satu dengan yang lain lebih dalam, lebih dapat memahami, lebih dapat merasakan apa yang dibutuhkan oleh seorang terhadap yang lain. Hikmat akan memberikan kemampuan bagi saudara berdua untuk bisa menjaga diri dan juga menjaga pasangannya. Yang kedua disebut pengertian. Orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki pengertian. Pengertian itu adalah kemampuan untuk mendengar, menerima perbedaan, belajar saling memahami dalam setiap perjalanan kehidupan rumah tangga saudara berdua. Terkadang rumah tangga itu sering mendapatkan persoalan dan tantangan karena satu dengan yang lain tidak memiliki pengertian. Ada saatnya sang istri tidak memiliki mood yang baik. Ada saatnya juga sang suami tidak memiliki mood yang baik. Mungkin ada persoalan kerja, mungkin ada persoalan lain di luar. Sementara pasangannya ingin mendapatkan jawaban, mendapatkan perhatian. Tapi bagaimana mungkin seseorang di kondisi yang tidak mood bisa memberikan pengertian, memberikan perhatian yang baik? Maka di sanalah dituntut pengertian itu. Terkadang pertengkaran-pertengkaran di rumah tangga itu bukan karena persoalan-persoalan yang besar, bukan. Terkadang karena persoalan-persoalan yang kecil. Dan di sanalah dibutuhkan pengertian itu. Lalu yang ketiga disebutkan pada Amsal ini, dibutuhkan pengetahuan. Dari hikmat pengertian itu, saudara berdua akan bertumbuh dalam pengetahuan satu dengan yang lain. Semakin lama saudara berdua akan saling mengerti, saling mengetahui satu dengan yang lain. Ya mungkin 4 tahun saudara berpacaran. Ya mungkin banyak hal yang sudah saling mengerti, saling diketahui satu dengan yang lain. Tapi saya yakin masih banyak hal yang belum diketahui satu dengan yang lain. Dalam percakapan pastoral kami tidak melihat ada perbedaan yang luar biasa di antara saudara berdua. Tapi lebih banyak kesamaan-kesamaan di tengah-tengah saudara berdua. Dan kesamaan itu adalah kunci utama juga, modal dasar bagi saudara berdua bagaimana bisa menjalankan rumah tangga dengan baik. Perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang perlu dipahami, yang perlu diterima, yang perlu diperbaharui satu dengan yang lain. Sehingga perbedaan yang ada itu juga menjadi kekuatan bagi saudara berdua dalam membentuk rumah tangga saudara berdua nantinya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus melimpahkan hikmat, kepandaian dan pengertian bagi saudara berdua dalam menjalani rumah tangga ke depan.
Demikian juga para anak dan parburu, Tuhan menyatukan, Tuhan semakin menguatkan kedua belah pihak keluarga dalam mendukung keluarga yang baru ini, dan juga nantinya dalam acara adat kemanusiaan kita, biarlah Tuhan juga yang membimbing, mengatur, sehingga semua percakapan, sehingga semua perjalanan adat bisa juga berjalan dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi modal bagi kami secara khusus bagi mereka berdua yang akan menjalani rumah tangga mereka nantinya. Di mana hikmat, kepandaian dan pengertian adalah 3 hal yang harus hidup, yang harus mereka miliki dalam menjalani rumah tangga mereka nantinya. Hikmat, kepandaian dan pengertian itulah yang akan memampukan mereka untuk mampu menjalani, merancang, membawa, berjalan bersama di tengah-tengah rumah tangga mereka nantinya, yang juga pasti akan menghadapi tantangan dan hambatan. Tapi ketika hikmat, kepandaian dan pengertian itu hidup di dalam mereka, maka tantangan apapun, rancangan apapun yang akan mereka rancangkan untuk rumah tangga mereka, pastilah akan berhasil, akan mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Demikian juga kepada kedua belah pihak keluarga. Biarlah mereka juga dengan hikmat, kepandaian dan pengertian mendukung keluarga yang baru ini. Mereka mengupayakan yang terbaik untuk keluarga yang baru ini, sehingga mereka dapat terus bersukacita ketika mereka melihat keluarga anak-anak mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara berdua yang hendak menerima pemberkatan pernikahan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suaminya, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, marah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan
yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam rumah tangga saudara. Menghendaki Jessica Citra Purba menjadi istrimu, apakah saudara berjanji segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengannya, serta tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawaban. Ya, saya John Sudarman Sihite mengaku dengan segenap hati, saya berjanji akan mengasihi Jessica Citra Purba dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Terima kasih. Sekarang saya bertanya kepada saudari Jessica Citra Purba. Apakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan jemaatnya bahwa saudari dengan segenap hati menghendaki John Sudarman Sihite menjadi suamimu? Apakah saudari berjanji segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengannya, serta tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan? Jikalau saudari dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawabanmu. Ya, saya Jessica Citra Purba mengaku dengan segenap hati, saya berjanji mengasihi John Sudarman Sihite dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Terima kasih. Seperti cincin ini berbentuk lingkaran, tidak memiliki pangkal dan ujung. Demikianlah kiranya cinta kasih saudara berdua tidak akan pernah berakhir sampai akhir hidup. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan Allah memberkati dan memelihara pernikahan saudara. Ia menyertai dan memberikan kekuatan kepada saudara dalam kehidupan pernikahan kudus ini dari sekarang sampai pada akhirnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntunlah mereka hidup dalam rumah tangga yang taat hanya kepadamu saja, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Ini melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.